Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan masuk ke materi compositing. Adobe After Effects dasar. Check this out. Oke, seperti biasa ya, ketika kita mempelajari suatu software ya, gue akan mengenalkan kepada kalian interface dan bagaimana sih cara kerja dari software tersebut. Tentu saja gue akan menjelaskan tampilan dan beberapa setting yang biasa gue otak-atik di Adobe After Effects. Nah, BTW, karena Adobe After Effects itu banyak kemiripan dengan Adobe Premiere yang seperti kita bahas kemarin ya. Tentu saja buat kalian yang sudah belajar Adobe Premiere dan mungkin sudah fasih menggunakan Adobe Premiere, ketika kalian menggunakan Adobe After Effects itu jauh lebih mudah ketimbang kalian yang baru belajar buta banget ya, langsung masuk ke Adobe After Effects ya, itu biasanya akan agak sulit ya. Tapi apakah ketika kita belajar Adobe After Effects itu harus belajar editing dulu ya? Apakah belajar compositing itu harus editing dulu? Ya nggak juga ya. Banyak orang yang memulai belajar edit itu malah dari Adobe After Effects baru mengenal Premiere Pro ya. Apakah kalian salah satunya? Komentar di bawah. Nah, karena banyak kesamaan antara Adobe Premiere dan Adobe After Effects ya, maka hal-hal yang terlalu dasar ya, yang ada di Adobe Premiere mungkin gue akan skip dan gue nggak akan jelaskan. BTW, episode ini adalah episode belajar cepat Adobe After Effects ya. Kalau misalkan pacing gue terlalu cepat buat kalian ya, tentu saja kalian bisa rewind dong ya kan. Namanya juga video. Kalau live, kalian bisa ketinggalan ya kan. Oke, langsung aja kita masuk ke Adobe After Effects. Oke, ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Adobe After Effects. Mirip dengan Adobe Premiere Pro ya. Bedanya dengan Adobe Premiere Pro, kalau di Premiere Pro, setiap kita membuat new project, kita harus memberi nama dulu ya. Kalau di After Effects, kita membuat new project, ya langsung aja dia new project gitu aja. Kenapa di Premiere Pro itu harus kasih nama dulu ya? Karena setiap project yang kita bikin di Premiere Pro itu akan difolderin sendiri-sendiri sesuai dengan nama project yang kita bikin. Kalau di After Effects, dia akan membuat folder setelah kita melakukan save. Itu bedanya. Misalkan di sini gue bikin komposisi ya, kemudian gue save. Nanti si After Effects itu akan membuat After Effects file seperti ini, After Effects Project, dan folder untuk Adobe After Effects Auto Save. Itulah kenapa di After Effects, ketika kita bikin kerjaan dulu, kita save, baru dia akan bikin folder. Oke, gua akan jelasin dulu dari tampilan awal ya. Seperti ini adalah tampilan default dari Adobe After Effects. Kalau misalkan tampilan kalian nggak default, di bagian ini ada workspace ya. Kalian pilih default ya di sini. Seperti di Adobe Premiere aja ya. Gampang lah ya. Nah, di sini gua akan menjelaskan beberapa settingan. Mungkin tidak gua bahas detail seperti Adobe Premiere karena mirip, jadi gua nggak bahas yang sama-sama kayak gitu ya. Oke, kita akan masuk ke preference dulu seperti biasa. Masuk ke general. Kemudian kita masuk ke preview ya. Di bagian previews ini ada yang namanya fast preview ya. Fast preview itu adalah fungsi dari Adobe After Effects ketika After Effects kalian tidak bisa melakukan preview secara real time. Maka dia akan melakukan penurunan resolusi secara otomatis supaya tidak nge-lag parah ya. Terutama buat kalian yang menggunakan spek yang agak rendah, apalagi di bawah standar dari Adobe yang disarankan gitu loh ya. Tentu saja untuk spek yang disarankan ya, kalian bisa cek linknya di deskripsi di bawah. Oke, nah di bagian ini ada Adaptive Resolution Limit ya. Kita kasih limit dulu. Ketika si After Effects itu nurunin kualitasnya secara otomatis, limitnya berapa ya? Di sini ada pilihannya 1/8 dan 1/16. Secara default dia akan menggunakan 1/8 ya, 1/8. Nah, kalau misalkan kalian mau menggunakan 1/16 pun nggak ada masalah. Itu kentang banget itu sih 1/16 sebenarnya ya. 1/8 pun kalau misalkan kita lihat itu banyak efek yang nggak jelas rupanya. Udah pixelated lagi gambarnya, apalagi 1/16. Jadi gue sarankan ini dibiarkan default 1/8, oke? Kemudian yang perlu diotak-atik juga di bagian GPU information ya, kita klik. Nah, di sini secara default ya, fast drafting-nya dia akan memakan memori sebanyak 3,2 GB. Nah, tekstur memori ini bisa kalian naikkan ya, terutama buat kalian yang mempunyai RAM dan VRAM yang cukup gede ya di VGA kalian. Misalkan kalian menggunakan VGA yang RAM-nya 8 GB dan 12 GB kayak gitu ya. Bisa kalian naikkan tekstur memorinya supaya lebih lancar lagi ketika kalian menggunakan efek-efek yang menggunakan
akselerasi dari hardware ya, akselerasi dari GPU. Tentu saja ketika kita menggunakan After Effects itu sangat disarankan menggunakan VGA card Nvidia. Kenapa seperti itu? Karena dia menggunakan CUDA ya. Ada beberapa renderer yang membutuhkan CUDA. Contohnya 3D ray tracing ya. Nah, di bagian ray tracing ini ya tentu saja ketika kalian menggunakan GPU yang support ya, ini kalian bisa menggunakan GPU. Secara default biasanya ray tracing-nya itu di CPU ya. Kalau misalkan kita lakukan ray tracing di CPU ya, kalau semua ditaruh di CPU ya nanti keroyokan di satu tempat gitu loh ya. Jadi nggak optimal kerjanya. Makanya sebaiknya kalau VGA bagus ya jalankan di GPU gitu ya. Jadi supaya CPU untuk komputasi dan encoding sendiri gitu. Nah, kemudian di sini ada untested CUDA ya untuk GPU yang belum di support oleh ray tracer-nya After Effects ya. Ini gue sarankan tidak dicentang ya, karena ini eksperimental bisa dibilang ya. Nah, ketika kalian install driver VGA ya, tentu saja nanti si After Effects itu akan menjalankan GPU sniffer kalau nggak salah nama servisnya ya. Dia akan mencari VGA kalian. Nah, karena After Effects itu menggunakan OpenGL dan CUDA, maka dia akan mendeteksi VGA kalian seperti ini ya. Di sini kalian bisa lihat VGA gua terdeteksi GeForce RTX 2060 Super ya. Baik di OpenGL ataupun CUDA ya. Pastikan dua-duanya itu terdeteksi. Nah, kemudian di bawah ini ada yang namanya Media and Disk Cache ya. Ketika kalian membuat project, ya tentu saja yang namanya software itu akan membuat cache ya. Ketika After Effects kalian sudah mulai terasa lambat, tentu saja kalian bisa membersihkan cache-nya menggunakan empty disk cache. Kalian tinggal klik aja bagian ini, dan di sini threshold maksimum disk cache-nya itu menggunakan 46 GB. Tentu saja ketika kalian menggunakan Adobe After Effects, terutama yang baru, itu sangat disarankan menggunakan SSD ya, terutama SSD yang cepat ya. Di sini makanya gue menggunakan SSD M2 ya. Kalaupun NVMe bisa pakai NVMe. Pokoknya cari yang paling cepat. Dan untuk menaruh cache-nya supaya After Effects kalian berjalan secara optimal ya, taruh di SSD ya. Dari Adobe pun menyarankan kalian menggunakan SSD. Nah, ketika After Effects kalian mulai terasa berat ya, cache-nya udah mulai penuh, kalian tinggal klik empty disk cache di sini. Oke? Seperti itu ya, gampang, easy. Kemudian biasanya kalau kita import suatu video ya, video klip misalkan ya, suatu klip itu kan mengandung video dan audio ya. Nah, biasanya kan ketika kita melakukan import, dia akan melakukan conforming. Makanya di sini ada tulisannya conform media cache. Dan bagian yang sudah dikonform, baik itu waveform, pic file dan lain sebagainya, ketika udah terlalu penuh, kalian juga bisa kosongin di ini, clean database and cache. Oke, BTW ini ada bagian yang kelewat ya, ada yang namanya grids and guide ya. Kalau kita membuat suatu project yang membutuhkan komposisi yang sangat simetri ya, itu kan biasanya kita menggunakan grid. Nah, ini ada grid color dan ada grid line every berapa pixel ya, dan ada subdivisionnya, stylenya line. Dan ini misalkan kalian mau ganti, ini bisa. Di sini secara default gridnya itu menggunakan hijau ya. Kita oke dulu. Ini gue contohin ya. Kita bikin com. Kalau misalkan kita nyalain, itu tinggal klik ini, ya, grid seperti ini, ya. Jadi suatu saat kalau misalkan kalian butuh membuat komposisi yang benar-benar simetris, ya, gunakan grid. Kalau gue pribadi, yang paling gue sering pakai itu menggunakan title action save ya. Seperti yang gue biasa gunakan di Adobe Premiere Pro. Karena title action save itu kan acuan untuk broadcast TV juga salah satunya ya. Ketika kita membuat komposisi kita sudah save, maka elemen-elemen penting dari komposisi kita itu bisa ditampilkan di segala macam bentuknya TV gitu loh. Kemudian di bagian memori, ini adalah pembagian RAM untuk setiap aplikasi Adobe yang terinstall di PC ya. Kalau di sini After Effects-nya diberikan 10,9 GB ya. Sebenarnya 11 GB. Dan RAM yang disediakan untuk aplikasi lainnya untuk berjalan ketika After Effects berjalan itu adalah 5 GB ya. Ini adalah settingan default. Tentu saja ketika kalian membuat komposisi yang berat banget, bahkan memakan RAM sampai 12-14 GB, tentu saja kalian bisa mengecilkan RAM reserve for other application-nya. Makanya gue sangat sarankan gitu, ketika kalian ingin menggunakan Adobe After Effects yang lancar jaya gitu ya, paling nggak RAM kalian itu 16 GB dan speed-nya itu ya 2600 MHz gitu loh.
Kalau misalkan gede tapi lelet, ya nggak terlalu oke juga gitu loh. Apalagi RAM cuma 4 GB, lelet lagi. Aduh, pakai After Effects ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan spek yang ya agak lawas, gunakanlah Adobe After Effects yang lawas juga ya. Karena After Effects yang terbaru tentu saja akan membutuhkan hardware yang baru ya, hardware yang baru dengan spesifikasi terbaru gitu. Oke, setelah kita belajar preference ya, di bagian kanan ini ada yang namanya composition ya. Kalau kita bikin composition itu tinggal tekan Ctrl N ya, Ctrl New, ataupun kalian tinggal klik di bagian project panel di sini, klik kanan New Composition seperti tadi ya. Kita membuat komposisi. Nah, di sini gua akan jelasin komposisi ya. Komposisi ya. Seperti kita membuat sequence di Adobe Premiere, tentu saja kita akan menentukan dia punya resolusi dulu. Kita akan tentukan panjang dan lebar dari kita punya video. Di sini ada fitur untuk lock aspect ratio ya. Misalkan kita menggunakan 16:9, untuk semua project kita lock, kita kunci 16:9 ya. Jadi kalau misalkan gue kunci nih di tingginya ya, misalkan gue pengen bikin ini jadi 720p gitu ya. 720p, maka akan secara otomatis keluar value seperti ini. Kalau misalkan gue pengen bikin 480p 16:9 seperti ini ya, gampang. Nah, karena biasanya gue menggunakan 1080p, jadi di sini gue menggunakan 1080p. Kemudian time base-nya, frame rate. Di sini ada beberapa preset yang bisa kalian gunakan. Kalau misalkan gue pribadi biasanya menggunakan 30 ya, 30 frame pas ya, bukan 2997 ya, karena untuk broadcast internet zaman sekarang 30 000 itu ya tetap oke gitu loh. Kemudian yang namanya komposisi, kita harus menentukan durasinya ya. Durasinya berapa sih yang kita mau bikin? Misalkan di sini gue contohin kita bikin 10 detik aja. Kemudian di bagian kanan ini ada advance ya. Di bagian advance ini yang perlu kalian perhatikan itu adalah di bagian motion blur ya. Karena motion blur ini akan mempengaruhi seluruh motion blur yang ada di komposisi kita nantinya. Oke? Nah, di sini secara default dia menggunakan shutter angle 180 derajat ya. Yang mana itu adalah shutter angle yang ya cinematic pada umumnya, 180 degree shutter angle kayak gitu ya. Nah, kemudian di bagian kanan ini ada namanya 3D renderer ya. Ketika kita melakukan 3D di sini ya, baik itu 3D space, 3D layer, 3D kamera dan lain sebagainya, tentu saja dia akan menggunakan renderer 3D. Nah, di sini rendernya itu terdapat 3 jenis ya. Ini BTW karena VGA gue belum update driver ya. Jadi di sini ray tracingnya dia deprecated ya. Nanti gue akan update dulu buat nyontohin di episode selanjutnya. Oke. Nah, di sini ada Classic 3D, Cinema 4D dari Maxon, dan kemudian Ray Tracing, Ray Trace 3D. Apa sih bedanya dari setiap renderer yang ada di After Effects? Setiap renderer itu ada plus minusnya ya. Kalau Classic 3D itu hampir semua pengaplikasian 3D dan penggunaan compositing pada umumnya itu bisa dilakukan. Cuman bedanya Classic 3D itu nggak bisa extrude. Jadi kalau misalkan kita bikin path, terus kita panjangin ke belakang ya, kita bikin dia ngeblok, itu nggak bisa menggunakan Classic 3D karena Classic 3D itu ya dia hanya basic 3D gitu loh, basic 3D doang gitu, nggak bisa extrude, nggak bisa membuat objek yang benar-benar 3D kotak gitu, nggak bisa gitu. Nah, makanya di sini disediain ada 2 renderer juga ya, ada Cinema 4D. Kalau misalkan di Cinema 4D ya dia bisa melakukan extrude, oke. Kemudian ada reflection, jadi nanti bisa menerima shadow juga ya kan, ada curve, ada material overlay dan lain sebagainya, ada environment juga. Kenapa gue bilang ada plus minusnya ya? Ya kayak gini nih, minusnya apa? Ketika kita menggunakan Cinema 4D ya, dia nggak bisa blending mode. Sedangkan kalau melakukan komposisi itu ya penting blending mode tuh. Ya bukannya nggak penting loh blending mode itu. Ya itulah makanya ya ada plus minusnya. Ketika kita ingin membuat komposisi ini dipelajari satu-satu ya. Kapan kita harus menggunakan Classic 3D? Kapan kita harus menggunakan Cinema 4D? Kapan kita harus menggunakan Ray Tracing? Seperti yang gue contohin kemarin, itu gue biasanya menggunakan Ray Tracing ya, karena ini deprecated ya, nanti gue perbaiki dulu lah ya. Update driver VGA dulu. Ya karena secara default Adobe After Effects itu menggunakan Classic 3D ya, makanya di sini gue akan mencontohkan semuanya ya, menggunakan Classic 3D dulu ya, supaya kalian paham.
Nah, setiap renderer itu bisa kalian setting menggunakan tombol option di kanan ini ya. Shadow Map Resolution kalian tinggal pilih aja di sini. Nah, kalau gue pribadi, gue lebih suka menggunakan defaultnya, menggunakan comp size. Nah, untuk Cinema 4D ataupun 3D Ray Trace, gue sarankan ketika kalian membuat komposisinya ya, kualitasnya jangan gede-gede ya. Gue saranin. Nah, makanya di sini Cinema 4D-nya ini kualitas awalnya di 25 ya. Kalau untuk drafting ya, biasanya gue taruh di 10 aja. Ya, ini kita bikin draft ya. Ketika sudah masuk ke proses render, baru nanti kita masukin kualitasnya sesuai yang kita inginkan. Misalkan 50 gitu ya. Jadi kualitasnya itu ya tidak malu-maluin gitu loh ya. Kalau di sini gue biasanya menggunakan ray trace quality 3 atau 2. 2 nggak apa-apa ya. Kemudian di sini ada anti aliasing ya. Kalau di yang lama, versi yang lama itu anti aliasingnya menggunakan box, bicubic sama trilinear biasanya. Kalau di sini menggunakan box, 10 and cubic ya. Nah, untuk renderingnya nanti ray tracing itu biasanya gue menggunakan kualitas sekitar 25 sampai 30 aja gitu ya. Kenapa awal-awal kita harus menggunakan yang rendah gitu loh kualitasnya ya, karena itu akan mengaruh sama render time-nya gitu loh. Kadang-kadang kita bisa melakukan render tuh bisa sampai di atas 5 jam loh untuk sebuah project yang cukup ribet kayak gitu loh. 5 jam itu mungkin hanya untuk pekerjaan yang kurang dari 1 menit gitu loh. Jadi ya dipikirkan juga ya. Apalagi untuk membuat draftnya itu akan sangat lelet banget kalau kalian menggunakan kualitas yang tinggi. Oke, sekian dulu pengenalan Adobe After Effects kali ini ya. Kita sudah mempelajari beberapa bagian dari menu bar ya. Tentu saja kalau kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah. Oke, see you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.